Dari awal gue udah bilang mungkin bisa dikatakan gue adalah praktisi hukum pertama yang di media menyoroti kasus tersebut, menyatakan bahwa Rasman Nasution berpeluang atau berpotensi untuk dipidana. Dikarenakan Rasman pada saat itu menunjukkan satu surat USG yang mana itu merupakan hasil daripada informasi kesehatan Laura Mejani atau Loli itu sendiri kan begitu kan. Sehingga gue dari awal juga sudah sampaikan kenapa itu bisa sampai akhirnya Rasman berpeluang untuk dipidana, karena konteksnya adalah USG itu merupakan informasi kesehatan seseorang. Sekalipun tidak komprehensif itu diberikan seperti misalnya ada data rumah sakit, nama dokternya dan lain-lainnya, tetapi ada hasil informasi dari pemeriksaan kesehatan yang disampaikan ke ruang publik oleh Rasman pada saat konferensi pers pada saat itu. Ditambah lagi itu diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yang mana data pribadi seseorang itu mencakup satu data diri secara spesifik dan informasi kesehatan juga secara spesifik. Sehingga bagi gua apa yang dilakukan Rasman Nasution bagi gua adalah satu tindakan yang bisa dikatakan blunder. Kenapa gua katakan blunder? Karena sekenalnya gua dengan Rasman ini kan cukup dekat sama gua nih sebenarnya hubungannya. Rasman ini orang pengacara yang menurut gua salah satu yang berani gitu ya, yang pintar juga. Tapi pada akhirnya ketika dia mengungkapkan hasil USG tersebut di media, akhirnya blunder gitu. Dan orang pintar tuh bisa blunder gitu ya. Gua ingatkan, orang pintar bisa blunder gitu. Gua gak ada masalah sama Rasman, tapi di sisi lain gua melihat, karena gua kenal dengan Rasman, jadi gua menganggap bahwa apa yang dilakukan Rasman ini di luar dari perkiraan gua gitu. Sangat bagi gua ini mengejutkan lah gitu ya. Dia bisa melakukan itu, dia bisa keluarkan data itu di konferensi pers. Sekalipun mungkin ada ungkapan dari Rasman yang dia katakan bahwa itu kan saya dilindungi oleh hak imunitas sebagai seorang advokat. Lalu dia juga sampaikan bahwa itu adalah permintaan daripada klien. Ingat, imunitas bagi seorang advokat, ini menurut pandangan saya ya, imunitas bagi seorang advokat itu bila mana advokat tersebut sedang menjalankan profesinya dengan itikat baik. Itikat baik ini akan dimaknai lebih kekhususannya lagi gitu ya. Ada hal yang lebih spesifik lagi. Di sisi lain, coba kita bisa lihat, jelas Rasman ini adalah seorang kuasa hukum. Dia seorang penasehat hukum. Dia tahu bahwa ketika itu ditunjukkan, itu merupakan informasi kesehatan yang merupakan data pribadi seseorang. Yang jadi pertanyaan gue adalah, masa mau gitu seorang advokat yang harusnya berdiri secara independen sebagai seorang penasehat hukum, sebagai kuasa hukum, bisa diatur oleh klien, bang tolong tunjukkan. Masa bisa seperti itu gitu ya? Ini kan sama halnya ada seorang pengacara gitu ya, dia menangani kasus katakan seseorang gitu, melakukan pembelaan terhadap kasus hukum seseorang, lalu tiba-tiba si kliennya ngomong sama si pengacara, bang tolong bunuh dong seseorang, kan begitu kan? Lalu dia bisa nggak dia katakan, oh iya, gue sedang menjalankan profesi gue sebagai advokat, gue melekat hak imunitas, saya disuruh oleh klien. Nggak bisa. Nggak bisa. Ketika menjalankan satu profesi, kita harus melakukan satu perbuatan yang memang tindakan itu diatur di dalam profesi advokat dan etik advokat juga. Dan seorang advokat juga nggak bisa ketika dia menjalankan profesi, dia bisa seenak jidat melanggar prosedur hukum gitu. Itu tidak boleh gitu. Jadi tidak bisa juga kita membela klien, lalu kita dengan kita sendiri melanggar hukum, itu nggak bisa gitu. Jadi bagi gua, tetap gua menganggap bahwa Rasman Nasution bisa berpeluang dan berpotensi dipidana karena ungkapan menunjukkan hasil USG di ruang publik begitu. Gini ya, kalau Nikita Mirzani dengan Rasman melakukan perlawanan secara hukum terhadap urusannya Fadel gitu ya, kembali lagi, gue ingin sampaikan kepada teman-teman yang ada di luaran sana, kepada seluruh netizen juga, saya ingin sampaikan, kita belum tahu sebenarnya ini hasilnya ujungnya akan seperti apa. Apakah benar Fadel melakukan katakan pelecehan seksual terhadap Loli gitu, ataukah Fadel ada melakukan satu tindakan kekerasan dan lain-lain, kita tidak ada yang tahu. Nanti tinggal dibuktikan melalui proses hukum, melalui penyidikan yang ada di Polres Jakarta Selatan. Secara spesifik kita bisa katakan itu. Tapi yang ingin gua sampaikan kepada netizen, kalau gua secara pribadi, gua berharap apa yang didugakan, apa yang dituduhkan terhadap Fadel, mudah-mudahan itu tidak betul. Itu yang pengen gue sampaikan. Kita ini jangan di luaran sana semuanya pada berharap bahwa ayo Fadel di penjara, Fadel harus jadi tersangka. Jangan seperti itu. Kalau kita berpikir seperti itu, seolah-olah kita ingin benar bahwa kejadian pelecehan seksual terhadap Loli itu terjadi beneran. Lalu kekerasan terhadap Loli itu benar terjadi. Aborsi terhadap Loli itu terjadi. Wah, yang jahat kita. Karena kita harus menjaga si Lolinya. Loli ini masih di bawah umur. Kita harus menjaga psikologi Loli, apalagi Loli sudah dikenal oleh banyak orang saat ini, jejak digital ada. Kita berharap agar apa yang dituduhkan tidak benar. Mudah-mudahan itu tidak benar. Itu
Itu yang kita harapkan sebenarnya. Tapi kan kita kembalikan lagi, bagaimana Fadel membuktikan kalau itu tidak benar. Maka gua sarankan ke Fadel dan pengacaranya gitu ya, gue ingin sampaikan, mudah-mudahan ini juga pengacaranya paham lah harusnya, tapi gua harus sampaikan ini. Jadi sebagai edukasi untuk teman-teman juga yang ada di luaran sana, di dalam hukum pidana itu tidak ada orang yang benar, orang yang salah itu nggak ada. Orang yang salah bisa jadi benar, orang yang benar bisa jadi salah. Yang dilihat bukan daripada hanya sebatas perbuatannya, tetapi siapa yang bisa membuktikan perbuatannya. Itu poinnya. Jadi tidak ada salah, tidak ada benar. Yang benar adalah siapa yang mampu membuktikan. Orang benar, tapi dia tidak bisa membuktikan kalau dia benar, maka dia bisa berpeluang dipidana. Orang salah, tapi dia bisa membuktikan kalau dia itu benar. Poin daripada hukum pidana di Indonesia. Maka setiap di putusan pengadilan, coba perhatikan. Di sana selalu poinnya adalah bukan siapa yang bersalah, tidak. Tetapi ditulis secara sah dan meyakinkan terbukti. Ada kata terbukti itu. Sehingga itu poinnya, tugas daripada kuasa hukum, tugas daripada Fadel untuk membuktikan kalau dia tidak melakukan hal itu. Tapi yang ingin gue sampaikan kepada Fadel, kalau memang Anda merasa bahwa Anda pernah melakukannya, sebaiknya menurut saya hentikan adanya perlawanan, hentikan adanya pembantahan dan lain-lain. Itu saran nih sebagai seseorang yang paham begitu ya. Kalau seandainya memang Anda merasa bahwa Anda tidak melakukan, ya silakan Anda boleh menjawab, Anda boleh membuktikan, tapi di ruang penyidikan. Kan memang saat ini dalam tahap penyelidikan. Fadel datang juga belum sebagai saksi, hanya sebagai undangan untuk dimintai keterangannya dalam rangka klarifikasi. Ingin mencari ada nggak tindak pidana dari hal yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani dan kuasa hukumnya. Hal itu ya tentu saja sah-sah saja, apalagi ini masih penyelidikan. Sehingga gue selalu sampaikan ini masih panjang ini. Kalau memang seandainya tidak bisa membuktikan juga, Nikita Mirzani misalnya tidak bisa membuktikan, penyidik tidak bisa membuktikan bahwa Fadel melakukan itu, ya segera hentikan itu perkara. Tapi kalau seandainya terbukti, segera proses secepat mungkin agar tidak menjadi gaduh di tengah masyarakat. Itu sih sebenarnya poinnya. Menurut gua perjalanan daripada perkara ini akan panjang sekali. Sampai mana kita nggak tahu. Yang pasti dari pihak Nikita Mirzani punya hal-hal atau bukti-bukti yang mereka anggap itu adalah bukti-bukti yang bisa diajukan ke proses penyidikan hingga ke persidangan. Sehingga mereka begitu yakin melakukan LP kan begitu ya. Tapi kan kembali lagi, yang menilai perkara tersebut bisa dilanjutkan atau tidak adalah penyidik. Tinggal kalau memang dari pihak Nikita Mirzani dan kuasa hukumnya ingin terus proses ini berjalan, maka cari bukti yang memang benar-benar konkret, cari bukti yang memang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, cari bukti yang mantap, valid, maka itu terjadi. Dari pihaknya Fadel, pihaknya Rasman, bagi gue gini, kalau memang Anda merasa diri tidak pernah melakukan, ya nggak apa-apa, kooperatif, buktikan saja, sampaikan kepada penyidik yang sebenar-benarnya, jangan ada yang ditutup-tutupi, sampaikan bahwa memang benar, bahwa Anda tidak melakukan, tinggal itu aja sebenarnya. Tapi kalau memang Anda sudah pernah melakukannya, sesuai dengan apa yang dituduhkan, kembalikan lagi, Anda mau mengaku, mau minta maaf, klarifikasi ke netizen, it's okay, itu adalah jalan yang baik. Segala hal di dalam hukum itu mungkin terjadi. Apakah mungkin nanti suatu saat misalnya Fadel berdamai dengan Nikita Mirzani? Bisa, itu mungkin saja terjadi. Intinya begini, Nikita Mirzani itu manusia biasa, Fadel itu juga manusia biasa. Masih ada Tuhan yang selalu membolak-balikkan hati manusia gitu ya. Kita nggak tahu nanti ternyata Nikita Mirzani membuka hatinya lalu ternyata adanya perdamaian, bisa saja itu terjadi. Dan secara hukum memperbolehkan bahwa terjadi restoratif justice itu diperbolehkan. Tapi kembali lagi agak sulit sebenarnya kalau hal tersebut merupakan delik umum yang mana hukum tersebut jelas melibatkan seorang anak di bawah umur. Kira-kira restoratif justice itu diberikan nggak oleh pihak penyidik? Kita juga belum paham. Apalagi ini sudah menjadi gaduh dan sudah menjadi keresahan masyarakat. Apakah dari pihak penyidik, dari pihak Polres mengizinkan untuk dilakukan restoratif justice? Ya kita kembalikan lagi ke pihak penyidik. Tapi menurut gua, kalau untuk damai atau tidak, sekalipun itu mungkin saja terjadi, sepertinya dari pihak penyidik, dari pihak pelapor agak sedikit berat. Kecuali netizen bisa kalem-kalem. Netizen tidak memberitakan hal tersebut menjadi sesuatu hal yang gaduh seramai ini, ya itu bisa terjadi perdamaian begitu.